Baik, saudara, hari ini kita akan melanjutkan khotbah seri Siapakah Aku Ini, dan ini adalah part yang kelima. Mari kita kembali baca teks kita, Matius 16, 13-19. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, dia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu padamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Kembali mengingatkan kita apa saja yang kita sudah bahas di dalam teks ini. Yang pertama kita bicara soal tempat di mana percakapan ini terjadi, yaitu di Kaisarea Filipi, tempat yang penuh dengan penyembahan berhala. Dan Yesus tampil di sana, tukang kayu dari Nazaret itu tampil di sana, dan menuntut jawaban tentang identitas dirinya di antara begitu banyak dewa. Kedua, pertanyaan Yesus yang pertama dan jawaban yang diberikan. Menurut kata orang, siapakah aku ini? Dan jawabannya adalah, ada yang bilang Yohanes Pembaptis, ada yang bilang Elia, ada yang bilang Yeremia, ada yang bilang seorang dari para nabi. Jawaban-jawaban ini menunjukkan betapa respeknya, betapa hormatnya mereka kepada Yesus, dengan memberikan kepada dia nama-nama yang top di dalam kalangan orang Yahudi seperti Yohanes Pembaptis, Elia, Yeremia, atau seorang nabi. Tapi biarpun baik, tapi itu masih bukan kebenaran, karena Yesus lebih daripada sekedar nabi. Yang ketiga adalah pertanyaan Yesus yang kedua dan jawaban Petrus. Tapi apa katamu, siapakah aku ini? Setelah bertanya pendapat orang banyak, Yesus minta jawaban pribadi. Apa katamu, aku ini? Siapa aku ini? Dan Petrus mewakili teman-temannya, engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Dan itu adalah suatu jawaban yang benar. Lalu yang keempat, respon Yesus terhadap jawaban Petrus. Pertama, di dalam ayat yang ke-17, di mana Tuhan Yesus berkata, berbahagialah Simon, bukan manusia yang menyatakan itu padamu, tapi Bapa-Ku di surga. Kalau orang bisa kenal Tuhan Yesus dengan benar, itu bukan prestasi pribadi, itu bukan karena kehebatan dia, tapi karena wahyu dari Tuhan yang bisa bikin dia kenal. Maka orang yang sudah kenal Yesus, berbahagialah engkau Simon. Maka orang yang sudah kenal Yesus itu berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh. Ya. Yang kedua, di ayat 18, Yesus bilang, engkau Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak menguasai. Maka siapakah batu karang itu? Batu karang adalah pengakuan Petrus bahwa engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Itu menjadi dasar dari gereja. Kristus mendirikan gereja, dan gereja itu tidak akan pernah musnah dari muka bumi ini, karena segala gerbang neraka tidak bisa menguasainya. Nah, kita sampai di situ. Sekarang kita akan masuk yang ketiga, itu adalah ayat 19a. Jadi kita bahas hari ini cuma setengah ayat. Ya, nah ayat 19a ini berbunyi, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Nah, di situ saja dulu. Ya, kalimat selanjutnya kita bahas dalam part 6. Tapi bagian ini setelah Kristus mendirikan gerejanya dan berkata alam maut tidak menguasainya, lalu dia berkata kepadamu, kepada Petrus, akan kuberikan kunci kerajaan surga.
Nanti dengan kunci kerajaan surga itu, dalam kalimat selanjutnya, apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Nah, soal kalimat kedua itu nanti kita bahas. Tapi hari ini kita akan belajar, kepadamu kuberikan kunci kerajaan surga. Apa maksudnya ini? Nah, untuk memahami maksud ini maka kita perlu mengerti apa makna kata-kata di dalam setengah kalimat ini, setengah ayat ini. Pertama, mari kita pahami dulu apa yang dimaksudkan dengan kunci. Ya, tentu kunci di sini tidak bicara kunci secara harfiah. Kalau secara harfiah kita semua pegang kunci, ya. Kita semua mempunyai kunci, tapi kunci di sini itu mempunyai makna yang bersifat simbolis. Ingat bahwa waktu kita bertemu dengan kata-kata di dalam Alkitab, kita harus bisa memutuskan kata itu bermakna apa. Satu kata itu bisa punya 3 makna. Misalnya makna harfiah, makna simbolis, dan makna figuratif, makna kiasan. Merpati itu yang dilepaskan oleh Nuh itu adalah merpati sungguh-sungguh, itu merpati harfiah. Tapi pada waktu Yesus dibaptis dan Roh Kudus turun ke atasnya dalam rupa burung merpati, itu simbol. Tapi hendaklah kamu tulus seperti merpati, itu kiasan dari ketulusan. Ya, pedang misalnya, waktu Petrus ambil pedang, potong telinganya Maltus, itu pedang sungguh-sungguh, pedang harfiah. Tidak boleh diartikan macam-macam. Tapi pada waktu dibilang bahwa kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, kenakanlah pedang roh, yaitu firman Allah, maka pedang roh di situ itu bermakna simbol dari firman Allah. Tapi ketika di Roma pasal 13 dikatakan tidak percuma pemerintah menyandang pedang, itu bukan berarti presiden kemana-mana bawa pedang, pemerintah jalan-jalan kemana bawa pedang. Tidak. Menyandang pedang pada waktu itu adalah alat untuk membunuh, alat untuk menghukum mati orang. Karena itu tidak percuma pemerintah menyandang pedang, artinya kepada pemerintah itu ada hak untuk menghukum mati orang yang benar-benar bersalah di dalam masyarakat. Nah, jadi ada makna harfiah, ada simbol, ada kiasan. Nah, kunci di sini tentu tidak bermakna harfiah. Lalu makna macam apa? Di sini kunci yang diberikan Tuhan Yesus kepada Petrus itu harus dimaknai bermakna simbol. Lalu kunci itu simbol dari apa? Itu simbol dari kuasa, simbol dari otoritas. Ertak itu mengatakan begini, kunci di timur, maksudnya dunia timur itu wilayah Israel sana ya. Kunci di timur adalah simbol otoritas. Kunci itu dibuat panjang dengan lekukan di salah satu ujungnya sehingga dapat dikenakan di leher sebagai lencana jabatan. Jadi orang-orang tertentu mereka kemana-mana ada semacam kunci yang besar yang digantung. Itu simbol bahwa mereka punya kuasa, mereka punya otoritas. Maka kunci itu bermakna begitu. Orang yang mempunyai kunci atau orang yang kepadanya diberikan kunci artinya dia punya kuasa, dia punya otoritas atas sesuatu yang berhubungan dengan kunci itu. Kalau saya diberikan kunci mobil, maka saya punya kuasa dan otoritas atas mobil itu. Kalau saya diberikan kunci lemari, maka saya punya kuasa, punya otoritas, punya kewenangan atas lemari itu. Nah, kalau kita lihat misalnya di dalam Alkitab Wahyu pasal 1 ayat 18, kata Yesus ya, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kunci kerajaan maut. Berarti Yesus itu pegang kunci maut, kunci kerajaan maut. Berarti dia punya kuasa atas maut, dia punya kuasa atas kerajaan maut. Itu berarti masuk ke dalam maut atau keluar dari maut, itu ada di dalam kuasa Yesus. Kalau Yesus mau kau mati hari ini, kau mati. Tapi kalau kamu sudah mati dan Yesus mau kau bangkit hari ini, maka kau bangkit. Karena apa? Karena segala kunci maut dan kerajaan maut itu
ada di tangan dia. Wahyu pasal 9 ayat 1. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakala, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Pasal 20 ayat 1. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga memegang anak kunci jurang maut. Malaikat ini memegang kunci jurang maut. Artinya dia punya kuasa, dia punya otoritas atas jurang maut itu. Maka pemegang kunci itu punya kuasa. Pemegang kunci itu punya otoritas. Bahwa yang pegang kunci itu punya otoritas atau kuasa terlihat juga dari misalnya Yesaya 22 ayat 22. Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Itu yang saya bilang tadi. Orang kalau ada kuasa dia taruh kunci besar di sini sebagai simbol dia punya kuasa. Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Apabila dia membuka tidak ada yang dapat menutupi. Apabila dia menutup tidak ada yang bisa membuka. Kuasa besar. Dia buka tidak boleh ada yang tutup. Dia tutup tidak boleh ada yang buka. Ini dari Yesaya pasal 22 itu kepada Eliakim. Tapi nanti di dalam kitab Wahyu ayat Yesaya 22 itu dikutip dan diterapkan kepada Yesus. Wahyu pasal 3 ayat 7. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus yang benar yang memegang kunci Daud. Apabila dia membuka tidak ada yang menutupi. Apabila dia menutup tidak ada yang dapat membuka. Rumah Daud yang dipegang kuncinya oleh Eliakim di dunia ini, maka Eliakim buka istana Daud, siapa yang masuk boleh masuk. Dia kunci, tidak boleh ada yang masuk. Nah, tapi kitab Wahyu berbicara tentang rumah Daud yang bukan di dunia ini. Dan itu adalah rumah Daud yang bersifat surgawi. Dan itu bicara soal surga. Maka jikalau Yesus yang pegang kunci rumah Daud, sama dengan Yesus pegang kunci surga. Maka apabila dia membuka pintu surga, tidak ada yang dapat menutupi. Dan kalau dia tutup pintu surga, tidak ada yang bisa buka. Kalau Yesus sudah buka pintu surga kepada kamu, tidak ada satu setan dua binatang atau dua setan satu binatang yang bisa mencegah kamu masuk surga. Tapi kalau dia menutup pintu surga dari kamu, tidak peduli kamu orang baik macam apa. Tidak peduli kamu orang saleh macam apa. Kalau kamu tetap adalah orang berdosa minimal satu dosa, maka tidak peduli kamu usaha bagaimanapun juga, pintu surga tertutup bagi kamu. Kamu mau jadi Kristen progresif kayak apa, kayak kalau Kristus tutup pintu surga bagi kamu, kamu tidak akan masuk. Apabila dia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila dia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Karena itu Yesus yang pegang kunci surga ini. David Iman Santosa bilang begini, sebagai pemegang kunci berarti sebagai orang yang berkuasa untuk menghantar seseorang untuk masuk. Dalam hal ini ialah masuk ke kota Daud, yaitu Yerusalem baru. Kristuslah satu-satunya yang berkuasa, yang memiliki kunci itu untuk membukanya. Dengan kata lain, dialah pintu keselamatan, dialah jalan satu-satunya ke surga. Jadi, sekali lagi, kunci artinya kuasa. Kunci artinya otoritas. Seorang yang diberikan kunci, seorang yang memegang kunci, memiliki otoritas atau kuasa. Perhatikan kata-kata Barclay. Frasa ini selalu berarti semacam kuasa yang sangat istimewa. Misalnya, para rabi mengenal ungkapan kunci-kunci kelahiran, hujan, kebangkitan, orang mati adalah milik Allah. Artinya hanya Allah yang punya kuasa menciptakan kehidupan, mengirimkan hujan, dan membangkitkan orang mati. Frasa ini selalu menunjukkan kuasa yang istimewa. Maka di dalam Matius 16 ayat yang ke-9, Petrus diberikan kunci oleh Kristus, artinya Petrus diberikan kuasa. Petrus diberikan otoritas, kewenangan istimewa oleh Kristus. Tapi satu hal yang mau saya tambahkan sini adalah kunci ini bukan satu.
Kalau kita baca di Alkitab Indonesia tadi, kepadamu kuberikan kunci, tapi sebenarnya kata kunci ini itu dalam bahasa asli ditulis dalam bentuk jamak. Kalau saudara lihat teks Yunaninya ini, saudara lihat kata yang saya kasih dalam kotak, itu kata Yunani di sana, kleidas, itu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris keys, dalam bentuk jamak. Ya, di bawahnya tuh ada kata-kata, ada huruf N, A, F, P. N itu noun, A itu akusatif, V itu feminin, jenis kelaminnya, dan P itu plural. Plural itu jamak. Maka kunci di situ adalah jamak. Karena itu dengan tepat bukan kunci, tapi kunci-kunci. Maka Matius 16 ayat 19 di dalam terjemahan TSI dia bilang, aku akan memberikan kunci-kunci kepadamu. Maka ada lebih dari satu kunci. Petrus dapat kunci lebih dari satu. Entah berapa kita tidak tahu, tapi lebih dari satu. Ya, jadi kunci itu kuasa, otoritas, kewenangan. Oke, kalau sudah paham itu, sekarang yang kedua, kita bahas kerajaan surga. Itu apa? Karena kunci itu adalah kunci kerajaan surga. Kepadamu kuberikan kunci kerajaan surga. Nah, apa yang dimaksudkan dengan kerajaan surga? Ingat ya, di sini tidak bicara tentang surga, tapi tentang kerajaan surga. Ya. Nah, pertama-tama harus diingat bahwa dua istilah di dalam Alkitab, kerajaan surga dengan kerajaan Allah. Apakah itu ada beda? Tidak. Sebenarnya sama saja, hanya penggunaan kerajaan surga itu lebih banyak dalam Injil Matius. Mengapa Matius lebih banyak menggunakan kata surga dan bukan Allah? Karena Matius itu orang Yahudi, menulis Injilnya untuk orang Yahudi. Dan orang Yahudi agak takut-takut menyebut nama Allah. Karena ada hukum dilarang menyebut nama Tuhan Allahmu. Sampai kalau nama Allah Yahweh saja mereka takut omong, mereka ubah menjadi Adonai. Karena orang Yahudi itu agak takut terhadap nama Allah, maka Matius yang menunjukkan Injilnya untuk orang Yahudi lebih memilih penggunaan kata yang lain, yaitu kerajaan sorga dan bukan kerajaan Allah. Tapi maknanya kalau diteliti, kerajaan sorga itu sama dengan kerajaan Allah. Jadi kepada Petrus diberikan kunci-kunci kerajaan sorga atau kunci-kunci kerajaan Allah. Nah, apa artinya kerajaan surga, kerajaan Allah? Ini ide yang sangat besar di dalam Perjanjian Baru. Kerajaan Allah disebutkan sebanyak 68 kali dalam Perjanjian Baru. Kerajaan surga disebut 34 kali. Jadi totalnya ada 102 kali kerajaan Allah, kerajaan surga ini muncul dalam Perjanjian Baru. Nah, saudara-saudara, apa kerajaan surga atau kerajaan Allah itu? Kadang-kadang kerajaan surga itu berarti surga. Surga itu apa? Surga itu tempat kediaman Allah, tempat yang akan dituju oleh jiwa-jiwa yang percaya setelah beralih dari dunia ini. Di mana surga itu kita tidak tahu, tapi dia ada di nun jauh di sana. Di balik bukit di negeri seberang. Atau dia di atas karena Tuhan Yesus naik ke surga. Maka itu di atas. Tapi entah di atas mana, kita juga tidak tahu. Tapi surga itu adalah satu tempat yang jauh di sana. Non di sana bersama teman. Ya, indahlah harinya. Kita jumpa di kota permai. Kalau surga atau kerajaan surga di sana, maka supaya saudara ada di dalam surga, surga yang datang pada saudara atau saudara yang pergi ke surga.
Ya. Yang mana? Surga yang pergi ke saudara atau saudara yang pergi ke surga? Surganya ada di sana, kerajaan surga di sana, maka saudara dan saya yang akan pergi, akan masuk ke kerajaan surga. Dalam Matius 18 ayat 3, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Berarti kerajaan surga itu adalah suatu tempat yang akan kita masuki. Nah, kalau begitu, kerajaan surga itu bisa berarti surga. Tempat kediaman Allah, tempat kediaman jiwa-jiwa setelah beralih dari dunia ini. Tapi saudara, saya tinggal di dunia ini. Kalau saya tinggal di dunia ini, dan kerajaan surga sudah dekat dengan saya, surganya itu di mana? Oke, lihat Matius 3:2. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Kalau saya tinggal di bumi, lalu kerajaan surga sudah dekat dengan saya, surganya di mana? Jauh di sana? Tidak. Kelihatannya kerajaan surga ini ada di bumi ini. Oke, Lukas 17. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang? Apabila itu adalah kapan? Kapan kerajaan Allah akan datang? Yesus menjawab katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda lahiriah. Lalu ayat 21, sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Jadi di mana kerajaan Allah atau kerajaan surga itu? Nun jauh di sana atau di sini? Nah, ini mikir tuh ya. Kita bukan gereja yang hanya haleluya amin. Doktrin khotbah tidak pakai otak. Ya. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa kerajaan surga itu memang bisa menunjuk kepada satu tempat yang nun jauh di sana. Tapi kerajaan surga atau kerajaan Allah itu juga ternyata bisa datang ke bumi dan diam di antara kita. Elsa Sproul bilang begini, Yohanes Pembaptis keluar dari padang gurun dengan pemberitaannya yang mendesak, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Kita juga melihat Yesus muncul dalam pernyataan yang sama. Jika kerajaan Allah terdiri dari seluruh alam semesta di mana Allah memerintah, mengapa ada orang yang mengumumkan bahwa kerajaan Allah sudah dekat atau segera terjadi? Jelas Yohanes Pembaptis dan Yesus memiliki makna yang lebih dalam tentang konsep kerajaan Allah ini. Kerajaan Allah tak hanya berarti, kerajaan surga tak hanya berarti surga. Kalau begitu sebenarnya kerajaan Allah yang datang di bumi itu apa? Ada dua pengertian. Pertama, kerajaan Allah itu identik dengan kehadiran Yesus sebagai Kristus atau Mesias di dalam dunia ini. Jadi kalau Yesusnya tadinya di surga, tapi ketika Yesusnya datang ke dalam dunia, maka sesungguhnya kerajaan Allah, kerajaan surga sedang datang ke dunia. Perhatikan Markus 1, 14-15. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus. Jadi Yesus datang ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya waktunya sudah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Datanglah Yesus, kerajaan Allah sudah dekat. Maka di sini kemunculan Yesus itu dikaitkan dengan kerajaan Allah. Maka sebenarnya kita bisa melihat bahwa kerajaan Allah yang dimaksudkan di sini atau kerajaan surga yang dimaksudkan di sini adalah kehadiran Kristus. Itu kerajaan Allah.
Leon Morris. Kerajaan Allah itu berkaitan erat dengan kabar baik dan dengan kedatangan Yesus. Pada saat Yesus datang, itulah kerajaan Allah sudah dekat. Dan kedatangan Yesus itu mengharuskan orang menanggapi dengan bertobat dan percaya. Markus 15 ayat 43. Karena itu Yusuf orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka juga menanti-nantikan kerajaan Allah. Bukan kerajaan Allah menantikan dia. Dia menantikan kerajaan Allah. Berarti kerajaan Allahnya yang datang. Bukan dia yang pergi. Nah, apa artinya Yusuf Arimatea menanti-nantikan kerajaan Allah? Artinya dia menantikan penggenapan nubuatan perjanjian lama tentang kehadiran Mesias atau Kristus. Nah, kita bisa bandingkan itu dengan Simeon. Simeon tua yang juga menantikan penghiburan atas Israel. Dan itu berhubungan dengan kehadiran Kristus. Dalam Lukas 2. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Dia seorang yang benar, saleh, menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus. Dia tidak akan mati sebelum dia melihat Yesus, yaitu dia yang diurapi. Karena itu, kalau dikatakan Yusuf Arimatea menantikan kerajaan Allah, artinya dia menantikan kehadiran Kristus. Matthew Henry bilang, dia menanti-nantikan kerajaan Allah. Dia percaya akan nubuat-nubuat mengenai Mesias dan kerajaannya yang tertulis dalam perjanjian lama. Dan menanti-nantikan penggenapan semua nubuat tersebut. Berarti kerajaan Allah itu artinya apa? Artinya kehadiran Kristus. Kerajaan surga artinya kehadiran Kristus. Kamu belum masuk surga. Karena belum mati. Ya kan? Belum almarhum kan? Kamu belum pergi ke kerajaan surga. Tapi kalau Yesus sudah ada dalam hatimu, maka sesungguhnya kerajaan surga sudah datang buat kamu. Kalau Yesus ada dalam hatimu, kerajaan Allah sudah datang di dalam hidupmu. Kamu belum ke surga, tapi surga sudah datang kepada kamu. Itu pengertian pertama. Lalu pengertian kedua dari kerajaan surga atau kerajaan Allah itu adalah keadaan di mana kekuasaan atau otoritas dan kehendak Allah dinyatakan secara penuh di dalam kehidupan. Coba Matius 12:28. Tapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang padamu. Ini jika aku mengusir setan, tadinya setan ada di dalam kamu. Kamu dirasuk oleh setan, maka kamu dikuasai sepenuhnya oleh setan. Setan yang punya kuasa, setan yang punya otoritas, dan kehendak setan berlaku dalam hidupmu. Tapi begitu aku mengusir setan darimu, maka sekarang bukan lagi setan yang berkuasa, tapi aku. Bukan lagi kehendak setan yang berlaku, tapi kehendakku. Bukan lagi kuasa setan yang berlaku, tapi kuasaku. Maka waktu kamu sudah dikuasai sepenuhnya dan kehendak Tuhan, kehendak Allah berlaku, maka kerajaan Allah sudah datang padamu. Ya. Matius 6, 9-10. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadi minta kerajaan Allah datang. Bukan kita yang pergi kepada kerajaan Allah, tapi berdoa supaya kerajaan Allah datang. Apa artinya datanglah kerajaanmu? Kalimat selanjutnya artinya yaitu jadilah kehendakmu. Itu paralelisme Ibrani. Bahwa kata-kata kedua menjelaskan kata-kata pertama. Jadi apa artinya datanglah kerajaanmu? Artinya adalah jadilah kehendakmu. Jadi apabila kehendak Allah berlaku atas hidup saudara, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepada kamu. Maka disimpulkan bahwa kerajaan Allah adalah suatu keadaan di mana kekuasaan atau otoritas kehendak Allah dinyatakan secara penuh di dalam kehidupan. Seperti kata Barclay, kerajaan Allah adalah suatu masyarakat di dunia ini di mana kehendak Allah berlaku secara sempurna seperti di surga. Atau dalam God Vision, kerajaan Allah adalah hukum rohani atas hati dan kehidupan orang-orang yang dengan rela tunduk pada otoritas Allah.
Jadi ada dua pengertian. Kalau kita bicara soal kerajaan Allah yang datang, itu ada dua pengertian. Pertama, kehadiran Kristus, atau kedua, kehendak dan otoritas Kristus atau Tuhan berlaku dalam hidup. Nah, kelihatannya arti kedua ini yang dibicarakan di dalam Matius 16 ayat yang ke-19 itu. Artinya, kalau Petrus diberikan kunci kerajaan sorga, maka kerajaan sorga yang dimaksudkan di sana itu adalah kerajaan sorga dalam kaitan dengan otoritas dan kuasa kehendak Tuhan, kehendak Allah berlaku di bumi. Jadi ini tidak bicara surga yang jauh di sana. Maka kalau ada orang yang menafsirkan bagian ini bahwa di surga sana, di seberang langit biru, Petrus berdiri di sana, lalu semua orang yang masuk mesti permisi pada Petrus, itu salah tafsir. Bukan itu. Bukan kerajaan sorga di sana yang dibicarakan, tapi kerajaan sorga yang di bumi. Petrus diberikan kunci kerajaan sorga di bumi ini. Kalau begitu apa? Kunci apa yang diberikan kepada Petrus di bumi ini? Nah, kita menyempit lagi dari definisi ini. Sekarang lihat Matius 16, 18, 19. Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku. Saya sudah bilang kata Yunaninya eklesia, mestinya gereja, bukan jemaat. Jadi aku akan mendirikan gereja, kepadamu ku berikan kunci kerajaan surga. Gereja itu ada di mana? Di bumi ini. Adalah masuk akal bahwa setelah Kristus mendirikan gerejanya, lalu kunci itu diberikan kepada Petrus. Maka di sini kita boleh menafsirkan bahwa yang dimaksudkan dengan kerajaan sorga di sini adalah keadaan di mana kuasa, otoritas, dan kehendaknya berlaku dalam skop yang lebih sempit. Itu merujuk kepada gereja. Ya. Nah, kalau begitu, maka kerajaan surga atau kerajaan Allah yang dimaksudkan di sini itu bicara soal gereja yang disebutkan dalam ayat sebelumnya, yaitu ayat 18. Saya kasih dua komentar. Albert Barnes. Gereja Allah adalah suatu keadaan persiapan untuk apa yang di luar kubur. Kalau di luar kubur kan sudah surga sana. Tapi gereja itu persiapan. Suatu keadaan di mana Kristus memerintah dan berkuasa dan tidak diragukan lagi bahwa frase-frase itu kadang-kadang merujuk kepada keadaan di dalam gereja, dan karena itu frase-frase itu dapat merujuk kepada keadaan di mana Kristus akan menegakkan pemerintahan rohaninya yang dimulai di dalam gereja di bumi dan disempurnakan di surga. Clark, yang dimaksud dengan kerajaan surga adalah gereja yang sejati, rumah Allah. Ingat, saya sudah bilang, gereja bukan orangnya. Gereja bukan gedungnya, bukan organisasinya, tapi kumpulan orang-orangnya. Nah, itu pengertiannya. Pengertian kerajaan surga di situ adalah gereja. Nah, sekarang mari kita gabungkan dua pengertiannya. Kunci itu adalah kuasa, otoritas. Kerajaan surga ini bicara gereja. Maka kalau kepada Petrus diberikan kunci kerajaan surga, artinya apa? Artinya, Petrus diberikan kuasa, Petrus diberikan otoritas, Petrus diberikan kewenangan untuk mengatur gereja, untuk mengelola gereja. Matthew Paul. Maknanya adalah Petrus akan kukaruniakan kepadamu dan kepada para rasulku yang lain seluruh pengurusan Injilku. Kamu akan meletakkan dasar gereja Kristen dan mengurus semua urusan dalam gereja itu, membuka kebenaran-kebenaran Injilku kepada dunia dan memimpin mereka menerima iman dalam Injil. Oke. Tadi ingat bahwa
kunci otoritas untuk membuka dan untuk menutup. Kalau begitu, kerajaan surga di sini adalah gereja. Kalau Petrus diberikan kunci dan Petrus punya kuasa di dalam gereja, maka Petrus bisa buka kunci itu dan membawa orang lain masuk ke dalam gereja. Nah, saudara, banyak orang yang belum percaya kepada Kristus, mereka tidak termasuk gereja. Saudara yang percaya, saudara adalah gereja. Banyak orang yang belum percaya, mereka bukan gereja, dan dapat dikatakan mereka adalah orang-orang luar dari kerajaan surga. Kita yang sudah percaya adalah orang dalam. Kita ada di dalam kerajaan surga. Tapi ada banyak orang yang masih di luar. Nah, Tuhan Yesus berikan kepada Petrus kunci kerajaan surga. Itu artinya adalah apa? Artinya adalah supaya Petrus bisa buka pintu itu, sehingga banyak orang dari luar kerajaan surga itu bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Dengan cara apa? Dengan mereka menjadi percaya. Petrus diberikan kunci ini berbeda dengan para ahli Taurat Yahudi pada waktu itu yang mengambil kunci pengetahuan. Kunci pengetahuan itu adalah otoritas untuk mengajar, karena kunci pengetahuan. Tapi ternyata ahli-ahli Taurat yang punya kunci pengetahuan tidak mengajar firman Tuhan dengan baik kepada orang, sehingga akhirnya orang tidak bisa mengenal Tuhan melalui ajaran para ahli Taurat. Makanya Tuhan Yesus kecam mereka. Lukas 11:52. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan, kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam kamu halang-halangi. Tuhan Yesus mengecam, celakalah. Orang mau masuk, kamu halang-halangi. Tapi itu beda dengan Petrus. Petrus diberikan kunci kerajaan surga, sehingga Petrus akan membawa banyak orang luar, di luar kerajaan surga, itu masuk ke dalam kerajaan Allah, kerajaan surga, melalui iman. Nah, Yesus bilang dia akan mendirikan gereja. Coba perhatikan ayat 18. Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gereja. Berarti waktu kalimat ini dikatakan, gereja belum ada. Yesus baru akan mendirikan. Lalu ke ayat 19, kepadamu, kepada Petrus, akan kuberikan kunci kerajaan surga. Berarti saat ngomong ini belum diberikan, baru akan diberikan. Kalau begitu, kapan Kristus mendirikan gereja? Dan kapan Petrus menerima kunci? Hari Pentakosta. Hari Pentakosta itu adalah ulang tahun gereja. Seluruh abad. Kita punya ulang tahun gereja lokal kita sendiri. Ya. Tapi hari ulang tahun gereja secara universal itu adalah hari Pentakosta. Maka waktu Kristus berkata, aku akan mendirikan gerejaku, itu baru nubuat. Penggenapannya hari Pentakosta. Tapi kepada Petrus, aku akan memberikan kunci kerajaan surga, itu juga baru nubuat, baru janji. Dan janji itu dipenuhi di hari Pentakosta, di mana pada hari Pentakosta itu Petrus menggunakan kuncinya, dia buka pintu kerajaan surga sampai banyak orang masuk ke dalam kerajaan surga. Lihat Kisah pasal 2. Ketika mereka mendengar, jadi Petrus bangun dan berkhotbah pada hari Pentakosta. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul lain, apakah yang harus kami berbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Pada hari Pentakosta, pintu kerajaan surga terbuka dan 3.000 orang masuk. Siapa yang khotbah? Petrus.
Maka pada hari Pentakosta itulah Petrus menggunakan kunci itu untuk buka pintu. Maka 3.000, satu kali masuk, 3.000 orang bertobat. Bukan hanya pada hari Pentakosta saja, bahkan dalam pelayanan Petrus selanjutnya. Kalau hari Pentakosta, Petrus khotbah kepada orang Yahudi, maka 3.000 orang Yahudi itu masuk kerajaan surga. Tapi Petrus juga bukan hanya buka pintu untuk orang Yahudi, tapi dia bahkan juga buka pintu untuk orang-orang dari bangsa-bangsa lain, non-Yahudi. Kisah pasal 10. Ini cerita tentang Kornelius, bukan orang Yahudi. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengar pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat Yahudi yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan kepada bangsa-bangsa lain juga. Kalau Roh Kudus dicurahkan kepada mereka, berarti mereka percaya dong. Kalau mereka tidak percaya, tidak mungkin dapat Roh Kudus. Bahwa Roh Kudus dicurahkan kepada bangsa lain, maka bangsa lain itu pasti percaya. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah membaptis orang-orang ini dengan air, sedang mereka menerima Roh Kudus yang sama seperti kita? Lalu Petrus menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Dan seterusnya. Maka di sini Kornelius bukan orang Yahudi. Maka tadi pada hari Pentakosta Petrus buka kunci untuk 3.000 orang Yahudi. Sekarang dia buka kunci untuk orang non-Yahudi yang diwakili oleh keluarga Kornelius. Kisah pasal 15. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu. Berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku di antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku bangsa lain mendengar Injil dan menjadi percaya. Dengan perantaraan mulutku bangsa lain dengar Injil dan percaya. Berarti Petrus memang buka kunci kerajaan surga dan memasukkan banyak orang non-Yahudi ke dalam kerajaan surga. Itulah kunci yang diberikan itu. Jameson, Fawcett, and Brown. Dengan kunci-kunci ini pada hari Pentakosta, dia pertama-tama membuka pintu iman kepada orang-orang Yahudi. Dan kemudian dalam diri Kornelius, dia diberi kehormatan untuk melakukan hal yang sama kepada orang-orang bukan Yahudi. Morrison, pada hari Pentakosta dia memimpin dan membuka pintu gerbang kerajaan bagi orang-orang Yahudi. Demikian juga ketika ia berada di Yope, dia diperintahkan oleh Tuhan untuk membuka pintu kerajaan bagi bangsa-bangsa lain, dan dia melakukannya. Maka pemberian kunci kerajaan surga adalah pemberian otoritas, kuasa untuk membuka pintu kerajaan surga melalui apa? Melalui pemberitaan Injil. Ya. Ingat juga, saya tadi katakan bahwa kunci kerajaan surga ini bukan cuma satu, tapi banyak kunci. Kunci-kunci. Itu berarti bahwa bukan hanya pemberitaan Injil yang bisa membuka pintu kerajaan surga itu. Karena kerajaan surga yang dimaksudkan di sini adalah gereja, maka semua hal yang dilakukan di dalam gereja itu sama dengan pembukaan kerajaan surga bagi semua anggota gereja di dalamnya, termasuk mengajar firman Allah. Setelah 3.000 orang bertobat dan masuk ke dalam gereja, Kisah 2 ayat 41-42. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis. Pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan selalu berkumpul memecahkan roti dan berdoa. Maka mereka bertekun dalam pengajaran rasul, termasuk Petrus. Maka ketika Petrus mengajar mereka, Petrus sedang membuka pintu kerajaan surga. Jadi, dengan kunci kerajaan surga yang ada padanya, Petrus diberikan otoritas, kuasa
membawa orang masuk ke dalam kerajaan Allah melalui pemberitaan Injil dan melalui penata layanan yang dia lakukan di dalam gereja Kristus. Luar biasa kan? Pertanyaan sekarang, kunci itu hanya khusus Petrus atau rasul lain dapat juga? Orang Roma Katolik menafsirkan hanya Petrus. Dan karena itu Petrus kepala gereja. Dan dia menjadi kepala dari semua orang percaya. Tapi saudara-saudara, tidak ada indikasi bahwa kunci tersebut hanya dimiliki oleh Petrus pribadi dan rasul-rasul yang lain tidak. Saudara-saudara, apa artinya kunci kerajaan itu? Petrus membuka pintu kerajaan itu dengan memberitakan Injil. Lalu banyak orang jadi percaya. Pertanyaannya adalah, apakah yang memberitakan Injil hanya Petrus? Tidak. Rasul yang lain. Yohanes, Yakobus, Thomas, dan lain-lain. Kalau begitu sebenarnya dengan pemberitaan Injil para rasul, banyak orang masuk ke dalam kerajaan surga. Maka kunci yang sama juga diberikan kepada rasul-rasul yang lain. Kalau kunci kerajaan itu berkaitan dengan penata layanan di dalam gereja, maka orang-orang yang bertobat itu bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, bukan hanya Petrus. Maka itu berarti bahwa rasul-rasul yang lain itu juga mendapatkan kunci itu. Lagi pula, kalau kita melihat, ini kan Matius 16. 2 pasal setelah itu, Matius 18, Yesus mengeluarkan kalimat yang agak mirip. Bahkan boleh dikatakan identik dengan perkataan dia di dalam Matius 16 ayat 19b. Sekarang saudara lihat tabel ini. Matius 16 ayat 19. Lihat saja yang saya garis bawahi. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Matius 18, aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Di Matius 16 ayat 19 itu kepadamu, kepada Petrus. Tapi di Matius pasal 18, katamu di sana, kamu di sana, itu bentuknya jamak. Dalam bahasa aslinya. Maka itu pasti bukan Petrus saja. Maka di dalam terjemahan Indonesia sehari-hari, dia berbunyi, ketahuilah, apa yang kalian larang di dunia ini, juga dilarang di surga. Dan apa yang kalian benarkan di dunia ini, juga dibenarkan di surga. Kalian. Maka di sini kita bisa lihat ini bukan hanya Petrus pribadi, semua rasul dapat. Tapi kenapa nama Petrus disebutkan khusus di situ? Karena dia jubirnya. Dia yang mewakili saudara-saudaranya, engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Karena dia yang berdiri dan mengaku mewakili teman-temannya, maka Kristus berhadapan dengan dia. Engkau Petrus, di atas batu karang ini aku mendirikan. Kepadamu Petrus. Tapi rasul yang lain juga dapat. Kaufman bilang janji ini yang dengan tegas disampaikan pada Petrus di sini juga merupakan milik 12 murid. Saya kira bukan 12 ya, saya kira Yudas tidak masuk tuh, ya. 12 murid, kita ikut saja kutipannya, dan bukan milik Petrus secara eksklusif. Cox, ketika Kristus meletakkan kunci kerajaan surga ke dalam tangan murid-muridnya, mereka akan mengerti bahwa mereka akan menjadi ahli-ahli Taurat dalam kerajaannya. Pengajar-pengajar kebenaran. Pengajar-pengajar hukum Taurat yang telah mereka pelajari darinya. Saksi-saksi dan teladan kehidupan telah mereka saksikan dari dia. Maka kunci kerajaan itu diberikan kepada Petrus. Bukan cuma Petrus. Rasul-rasul yang lain juga dapat. Kita dapat tidak? Ipen dapat tidak? Kak Mariam dapat tidak? Ibu Riani dapat tidak? Dari maknanya itu, saya kira semua kita dapat yang sudah percaya. Perhatikan Barclay. Janji bahwa Petrus akan memegang kunci kerajaan adalah janji bahwa Petrus akan menjadi alat untuk membuka pintu kepada Allah bagi ribuan orang di hari-hari mendatang.
Namun bukan hanya Petrus yang memegang kunci kerajaan itu. Setiap orang Kristen pun memegangnya. Karena setiap orang di antara kita dapat membuka pintu kerajaan itu bagi orang lain. Supaya masuk ke dalam janji agung dari Kristus. Maka, saudara sudah sungguh-sungguh percaya Yesus? Maka kunci sudah saudara terima. Diberikan. Pak, kapan saya dapat kunci? Ingat, ini bukan harfiah. Kamu mendapat kunci itu sejak kamu percaya Yesus. Sama dengan waktu percaya Yesus dapat Roh Kudus, iya. Kapan saya kok tidak rasa apa-apa? Ya kan? Saya kok tidak bergetar-bergetar? Ya. Saya kok tidak begini-begini? Ya. Saya tidak bla-bla-bla-bla-bla. Ya, janji Kristus ini secara rohani. Maka kepercayaan bahwa memang waktu kita percaya Yesus, ini sesuatu yang rohani, bukan sesuatu yang bersifat fisik. Maka kita yakin bahwa kita telah menerima Roh Kudus. Roh Kudus telah berdiam di dalam diri kita. Tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba. Tapi dapat dirasakan. Ya. Maka waktu saudara percaya kepada Kristus, saudara sudah diberikan kunci. Kunci itu apa? Otoritas dan kuasa. Kunci kerajaan surga yaitu berbicara soal kerajaan Allah di bumi ini dalam skop yang kecil, itu adalah gereja kumpulan orang percaya. Maka setiap saudara yang sudah percaya Kristus ada kuasa, ada otoritas untuk membuka pintu kerajaan surga. Kalau begitu sekarang kita bertanya, kunci sudah ada kan? Kalau saudara belum sungguh-sungguh percaya Yesus, saudara tidak dapat kuncinya. Tapi saya bicara kepada saudara yang sudah sungguh-sungguh percaya, saudara sudah ada kunci. Pertanyaannya, saudara pakai kunci itu atau tidak? Karena ada yang rajin pakai, tapi ada yang gantung mulai dari hari percaya sampai subak karat kuncinya. Ya. Pertanyaannya, saudara pakai itu atau tidak? Maka saudara bertanya kepada saya, Pak, bagaimana cara pakai? Kalau begitu saya mau kasih tahu cara pakainya. Pertama, pelayanan penginjilan. Saudara lihat tadi, Petrus memasukkan 3.000 orang. Dia buka pintu untuk 3.000 orang pada hari Pentakosta. Melalui apa? Melalui pemberitaan Injil. Dia beritakan Injil pada hari Pentakosta, menantang mereka untuk percaya. Apakah yang harus kamu lakukan? Bertobatlah, percayalah, dan berilah dirimu dibaptis. Maka dia beritakan Injil. Maka melalui pemberitaan Injil pada hari Pentakosta kepada Cornelius, dia beritakan Injil kepada bangsa yang lain. Dia beritakan Injil, lalu masuklah banyak orang, Yahudi dan non-Yahudi, di dalam kerajaan Allah. Maka kunci itu dapat dipergunakan melalui pemberitaan Injil. Kalau saudara memberitakan Injil, saudara pakai kunci itu untuk buka pintu bagi orang lain. Tapi kalau saudara tidak pernah menginjil, saudara tidak pernah buka pintu, dan saudara biarkan pintu itu tetap tertutup sampai hari ini. Apalagi kalau sampai saudara menghalangi pemberitaan Injil, sudah tidak pakai saja itu jelek. Tapi orang lain mau pakai dan kamu halangi, itu kamu benar-benar biadab. Dan harus diakui bahwa ada banyak orang, walaupun dia Kristen, tapi dia menjadi penghalang pemberitaan Injil. Saya ingat, kan saya berkhotbah sudah lama. Saya dari kelas 2 SMP sudah berkhotbah. Maka saya sudah pelayanan kemana-mana. Setiap liburan sekolah, waktu saya SMA itu saya sudah ke kampung-kampung dan pelayanan. Dan saya teringat, ini sebelum saya sekolah teologi, saya diundang untuk khotbah. Waktu itu khotbah rutin ya, 1 bulan 1 kali di sebuah gereja. Lalu saya datang dan saya khotbah. Saya ingat saya khotbah waktu itu tentang akhir zaman. Ini di atas mimbar gereja Gemit, yang jemaat ada di bawah, saya di mimbar yang besar, jadi saya ada di antara surga dan bumi.
Ya, seperti wakil Tuhan Allah. Dan saya beritakan Injil, dan hari itu menjelang saya tutup khotbah saya, ada suara yang cukup kuat di hati saya. Kalau kamu berani tantang orang-orang ini untuk terima Yesus, pasti banyak yang akan percaya. Tapi kan tidak biasa pada zaman itu di gereja tua ini untuk menantang orang terima Yesus di dalam suatu liturgi yang begitu ketat. Zaman sekarang sudah longgar. Pada dasawarsa itu, ya, itu liturgi itu sama seperti hukum Tuhan itu. Ya, makanya di OTF kecil Pulau Semau itu ada ibadah. Begitu ibadah sudah, pendeta sudah berkati, amin, 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 jemaat sudah pulang, baru majelis lari naik pagar, oh masuk kembali, masuk kembali, masuk kembali. Semua masuk, ada apa? Kita lupa pengakuan iman rasuli. Bayangkan pengakuan iman rasuli, sampai orang sudah pulang juga panggil itu. Betapa sakralnya liturgi pada dasawarsa itu. Nah itu kira-kira saya melayani itu. Jadi kalau saya sampai mau break dari liturgi yang ada, menantang orang percaya Yesus, ini menyimpang dari aturan. Tapi karena desakan dari dalam itu begitu kuat, saya yakin Tuhan mau panggil banyak orang. Maka begitu khotbah saya selesai, tidak pakai kata amin, mari semua tundukkan kepala, renungkan firman Tuhan tadi. Saya berikan kata-kata. Sementara semua hening, sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Begitu nyanyi, saya terdengar mulai muncul tangisan di sana, tangisan di sana, tangisan di sana. Untuk saudara yang mau terima Yesus, bangkit berdiri di tempat saudara. Mereka berdiri. Setelah itu, maju ke depan. Aku datanglah Tuhan padamu. Maju ke depan, mereka berlutut di muka mimbar dan mulai menangis sedemikian rupa. Dan saya turun dari mimbar. Saya ke depan mereka dan tumpang tangan doa satu-satu untuk mereka. Setelah itu, sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya kembali ke tempat saudara. Kembali. Saya naik kembali kepada mimbar. Amin. Wah, hari itu sukacita luar biasa. Semua liturgi berjalan kembali normal sampai warta jemaat. Dan ketua majelis naik. Terima kasih untuk Pak Esra yang sudah memberitakan firman Tuhan buat kami hari ini. Tetapi ini peringatan pertama buat Bapak dan terakhir kali dilarang mengubah liturgi gereja kami. Langsung saya diajar di muka jemaat. Dan itu terakhir kalinya saya khotbah di gereja itu. Saya pun keluar. Aku keluar meninggalkan gereja itu dan ku kebaskan debu kakiku di sana. Saudara, perhatikan. Saya memberitakan Injil, tapi ada orang atas nama gereja menjadi penghalang pemberitaan Injil. Dia tidak membuka pintu kerajaan Allah, tapi bahkan menghalangi orang lain yang mau buka pintu kerajaan Allah. Makanya saya bilang, kalau kamu tidak pakai kuncimu untuk buka, itu sudah jelek. Apalagi sampai kamu menghalangi orang lain yang mau buka. Kadang-kadang birokrasi kita, aturan-aturan gereja yang terlalu ketat itu justru tanpa sadar menjadi penghalang bagi pemberitaan Injil. Kita tulus memberitakan Injil di sini. Tapi tidak bisa Bapak kalau tidak ada rekomendasi. Dari A, dari B, dari C. Dan itu sering kali menjadi halangan bagi pemberitaan Injil. Nah, kalau saudara benar-benar adalah orang percaya, maka kunci kerajaan surga itu sudah diberikan kepada saudara. Bukalah pintu itu, supaya ada kesempatan orang lain masuk. Di dalam perjanjian lama,
ada cerita tentang seorang yang pangkatnya tinggi sekali. Dia panglima besar kerajaan Aram, namanya Naaman. Tapi dia punya kusta. Kusta pada waktu itu penyakit yang tak bisa diobati. Mereka percaya kusta itu dari Tuhan, jadi hanya Tuhan saja yang bisa obati. Nah, tapi Naaman yang penuh kusta itu pada akhirnya disembuhkan setelah dia bertemu dengan Nabi Elisa. Dan setelah dia disembuhkan dari kustanya, Naaman mengakui bahwa tidak ada Allah lain selain Allah Israel. Lihat 2 Raja-Raja 5:15. Setelah sampai, ini setelah dia sembuh, tampillah dia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Ini pengakuan iman yang luar biasa. Di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Pertanyaannya, dari mana Naaman tahu ada nabi di Israel yang namanya Elisa yang bisa menyembuhkan orang kusta? Dari mana dia tahu? Sekarang lihat 2 Raja-Raja 5 mulai ayat 1. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Dia menjadi pelayan pada istri Naaman. Jadi ada gadis tawanan. Jadi pelayan. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahu kepada tuannya, dan seterusnya, sampai akhirnya Naaman pergi ke Israel, ketemu Elisa, dan sembuh dari kustanya. Pertanyaannya, dari mana dia bisa tahu Elisa? Dari kesaksian gadis tertawan, pembantu rumah tangga. Maka gadis kecil itu tanpa dia sadari telah membuka pintu kerajaan surga bagi seorang Naaman. Kalau sejak saudara percaya Yesus sudah tidak pernah beritakan Injil kepada orang lain, saudara membiarkan kunci di tangan saudara itu. Tidak pernah menjadi karadam, tidak pernah terbuka untuk satu orang pun. Adalah aneh itu. Becker bilang begini, tidakkah Anda mengira bahwa ada ribuan orang yang telah menjalani hidup dengan menyombongkan diri dengan klaim ini? Maksudnya, saya punya kunci, tapi tidak pernah menginjil. Yang tidak pernah membukakan pintu surga bagi satu jiwa pun. Sudah berapa lama jadi orang percaya? Memang, menginjil itu tidak mempengaruhi keselamatan saudara. Tapi mempengaruhi keselamatan orang lain. Dan ingat, kalau Tuhan berikan saudara kunci, dia mau saudara pakai kunci itu. Kalau saudara sampai tidak pakai, memang saudara tetap selamat masuk surga. Tapi Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban dari kamu. Karena kalau kamu banyak diberi, kamu banyak dituntut. Nats pembimbing kita tadi, Lukas 12. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Hal ini juga berlaku bagi komunitas gereja kita, GKIN Revival. Kunci kerajaan sudah diberikan kepada kita. Dan karena itu gereja kita harus menginjil. Tapi kalau gereja kita tidak pernah menginjil, walaupun uang penginjilan banyak, kita telah menyimpan kunci itu dan menjadi karat. Tapi saya bersyukur bahwa Komisi Penginjilan menyambut apa yang saya katakan. Dan bahkan tahun ini kita akan pakai banyak dana untuk memberitakan Injil. Mungkin Juni atau Juli kita akan pergi ke Alor. Lalu juga ke Sumba. Dan banyak tempat yang lain untuk memberitakan Injil. Maka sebenarnya kita sedang
hendak menggunakan kunci kita untuk membuka pintu kerajaan surga itu bagi banyak orang. Karena itu, pergunakanlah kunci saudara dengan maksimal dengan cara beritakan Injil. Beritakan Injillah kepada orang lain, sahabat, kenalan, pacar, calon mertua, calon menantu, calon besan. Beritakan Injil kepada kelompok-kelompok yang saudara layani, kaum bapak, kaum ibu, sekolah minggu, pemuda, remaja, kelompok sel, katekisasi, dan lain sebagainya. Beritakan Injil kepada keluarga saudara, orang tua, papa, mama, anak, suami, istri, opa, oma, om, tante, keponaan, sepupu jauh, dan lain-lain. Khusus untuk orang tua, kamu harus betul-betul berpikir membuka pintu kerajaan Allah bagi anak-anakmu. Sekolah minggu hanya 1 minggu 1 kali. Tapi kamu dengan anak-anak tiap hari. Adakah pintu kunci itu kamu gunakan untuk buka pintu bagi mereka? Becker bilang begini, engkau adalah pemegang kunci untuk anak-anakmu. Engkau adalah penjaga pintu bagi keturunanmu sendiri. Maka perhatikanlah bagaimana engkau membawa dirimu sebagai orang tua dalam rumah tanggamu sendiri. Bagaimana engkau memberitakan firman Tuhan. Hal ini sangat bergantung padamu. Apakah pada akhirnya anak-anakmu akan bersinar bagaikan cahaya cakrawala, atau apakah mereka akan bangkit dalam kesalahan dan kehinaan yang kekal? Saya sendiri selalu berusaha buka pintu selebar-lebarnya, beritakan Injil. Makanya saya khotbah, saya beritakan Injil. Saya mengajar, saya beritakan Injil. Kalau ada kesempatan debat, saya pergunakan untuk beritakan Injil. Saya pakai media sosial untuk beritakan Injil. Saya baca begitu banyak buku. Sampai orang bilang saya kutu buku. Tidak, saya bukan kutu buku, saya cicaknya buku. Membuat khotbah semacam ini, saudara tahu, hanya setengah ayat saya omong 1,5 jam itu. Itu tidak mudah itu. Tapi saya berusaha semaksimal mungkin supaya membawa saudara mengerti kebenaran. Dan terutama menerima Kristus sebagai juru selamat. Dan juga siapa saja yang mendengar pemberitaan saya di media sosial, saya berusaha menggunakan kunci itu every day. Pakai kunci itu di media-media sosial saudara. TikTok, IG, YouTube, Facebook, untuk beritakan Injil. Kalaupun saudara tidak lakukan minimal share, maka dengan share saudara telah membuka pintu juga bagi orang lain. Bagaimana cara lagi buka pintu itu? Kedua, lewat semua pelayanan lainnya. Karena tadi kita sudah lihat, kuncinya itu bukan hanya satu. Kunci-kunci. Tadi Petrus bukan hanya beritakan Injil, tapi dia mengajar jemaat. Makanya jemaat bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Maka mengajar di tengah-tengah jemaat, itu juga adalah membuka pintu kerajaan surga. Semua bentuk penata layanan di tengah jemaat yang bermuara kepada orang-orang makin mengenal Tuhan dengan baik, itu adalah pembukaan pintu kerajaan surga. Maka para WL yang memimpin lagu-lagu, kalau kamu bisa bawa orang dalam lagu-lagumu, dan bawa orang kepada Kristus, kamu sedang menggunakan kunci itu untuk membuka pintu kerajaan surga. Kalau kamu main musik dengan bagus dan membawa orang kepada Kristus, kuncinya ini bukan kunci gitar, ya, tapi kunci kerajaan surga yang bisa bawa orang, yang bisa cipta lagu, yang bernuansa pemberitaan Injil supaya sudah buka pintu, yang bisa bikin puisi tentang Injil. Buka kesempatan sini saudara baca puisi tentang Injil. Saya bersyukur bahwa dulu di gereja yang lama, mau bikin program ini saja tidak bisa, mau bukan itu kita tidak bisa buat apa-apa. Tapi saya bersyukur setelah berdirikan gereja ini, saya bebas mengekspresikan apa saja yang mau saya kerjakan. Kadang-kadang saya tidak khotbah, hanya tanya jawab.
Kadang-kadang tidak khotbah, hanya wawancara. Kadang-kadang saya memerankan Simon orang Kirene, memerankan Martin Luther, memerankan orang Majus, berdialog di sini. Kadang-kadang tidak semua itu. Ribut tuh Fanny Crosby. Semua dipakai untuk membawa orang kepada Kristus. Kemarin saya sampai bilang, Ibu Pendeta, saya mau berterima kasih karena sebagai gembala Ibu bisa bekerja sama dengan baik. Karena ide-ide yang saya datang itu ide-ide dadakan. Ya, ide-ide dadakan. Yang saya tahu, waktu di-share kepada semua belum tentu semua siap. Tapi supaya pemusik siap, saya harus berbicara dengan mereka. Tapi ada persyaratan, mereka hanya mau berbicara kalau di bambu kuning. Maka saya kasih makan semua itu. Kasih makan baru saya jelaskan ini rencananya begini. Saya berterima kasih Tuhan kasih orang-orang panitia yang acara hari Minggu sore itu acara yang hanya muncul di kepala saya sesaat. Hari Jumat, ini kan bagus juga ya, panggil panitia, oke. Tapi ini masalah uang gampang lah nanti kita atur. Ya, dan puji Tuhan bahwa kita semua diberkati. Fleksibilitas kita di dalam segala macam pelayanan. Dan masing-masing mengerahkan segala kemampuan yang maksimal. Kita sementara pakai kunci itu untuk buka kerajaan Allah. Pertanyaannya, kalau saudara pelayanan bukan hanya sebatas gereja ini ya, di mana saja, apa saja yang saudara buat di luar untuk Tuhan, itu pembukaan kerajaan Allah. Kalau saudara sejak percaya hanya datang hari Minggu ke gereja, lalu pulang, lalu minggu berikut datang, pulang terus dan tidak sepanjang minggu itu tidak pernah buat apa-apa. Periksa baik-baik kuncimu. Sudah karat itu. Dan ketiga, terakhir, kita juga bisa pakai kunci kita buka pintu kerajaan Allah bisa lewat kehidupan praktis. Mengapa? Karena harus diakui bahwa dari sisi pengalaman ada banyak orang yang datang kepada Kristus, mengenal Kristus ketika melihat hidup orang percaya. Ada teladan-teladan yang diberikan yang membuat orang akhirnya tertarik kepada Kristus karena hidup orang percaya. Sebuah lembaga misi mengutus seorang penginjil untuk masuk ke dalam satu desa yang belum ada orang Kristen sama sekali. Belum ada orang yang kenal tentang Yesus. Maka penginjil itu masuk ke kampung itu dan dia tinggal selama 3 tahun. Tapi dia terlalu takut bicara Yesus. Mau bicara cerita tentang Yesus saja, dia begitu takut sampai akhirnya 3 tahun. Belum pernah ada orang di kampung itu yang dengar Yesus, nama Yesus. Dan tidak ada satu jiwa pun bertobat, percaya Yesus jadi Kristen. Lembaga penginjilan merasa bahwa ini penginjil gagal. Tarik, keluar. Kasih penginjil yang lebih baik. Setelah itu kasih penginjil yang baru. Penginjil baru ini begitu aktif jalan keliling dan cerita tentang Tuhan Yesus. Dia cerita tentang Yesus. Yesus itu orang yang murah hati. Yesus itu orang yang pemaaf. Yesus pengampun. Yesus suka tolong orang susah. Yesus tidak iri hati. Yesus mendukung dan mengangkat orang yang jatuh. Semua hal positif tentang Yesus. Dia ceritakan kepada orang kampung. Lalu orang kampung bilang, Bapak, kalau Yesus seperti itu, kami mau kasih tahu Bapak. Dia sebenarnya pernah tinggal di kampung ini. Dia punya rumah yang di bawah pohon kadondong sana. Dia pemaaf, dia pemurah, suka tolong orang, suka begini-begini. Persis seperti yang Bapak omong, dia pasti Yesus. Kenapa mereka bisa menganggap bahwa penginjil itu Yesus? Mungkin dia tidak pernah omong tentang Yesus dari mulutnya, tapi hidupnya seperti Yesus. Hidupnya persis seperti Yesus. Meneladani Yesus. Sampai orang bisa curiga dia Yesus. Dan akhirnya gara-gara itu, orang kampung itu pada percaya Yesus. Maka lewat hidupnya si penginjil yang pertama itu telah membuka pintu kerajaan surga bagi orang kampung itu. Saudara, di dalam kitab Rut ada kisah tentang Elimelek yang tinggal di Bethlehem karena kelaparan membawa istrinya Naomi dan kedua anaknya Kilion Mahlon pindah ke Moab di Yordania sana. Lalu
Ternyata sampai di sana matilah Elimelek sehingga Naomi jadi janda. Kilion Maklon juga menikah dengan orang Moab, Orpa dan Rut. Tapi Kilion Maklon juga mati di sana sehingga Orpa dan Rut juga jadi janda. Naomi sudah janda, Rut janda, Orpa juga janda. 3 janda ini tinggal satu rumah. Satu rumah 3 janda, 3 janda satu rumah. Nah, itu bisa jadi judul film itu ya. Nah, tapi setelah Naomi mendengar Tuhan sudah pulihkan Betlehem, dia mau pulang. Dia panggil 2 menantunya ini dan dia suruh dia kasih tahu dia mau pulang dan dia suruh bilang, kalian kembalilah ke kampungmu, kembalilah ke keluargamu, keluarga Moab. Singkat cerita, Orpa walaupun sedih tapi akhirnya kembali ke keluarganya. Tapi Rut tidak mau kembali. Rut 1, 16-17. Tetapi kata Rut, jangan desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, Allahmu Allahku. Ini masalah besar ini. Kalau di mana engkau pergi, di situ aku pergi, itu masih biasa. Ya, di mana engkau bermalam, di situ aku bermalam, masih biasa. Bangsamu, bangsaku, Moab sama Israel, itu sering perang itu. Tapi bangsamu, bangsaku, ini sudah mulai masalah besar. Tapi ketika dikatakan Allahmu, Allahku, ini problem besar sekali. Karena ini perpindahan agama. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Saudara, ini cerita dalam kitab Rut. Di dalam Targum itu adalah Alkitab orang Ibrani tapi dalam bahasa Aram. Di dalam Targum itu ada cerita yang lebih lengkap dari yang di sini. Kemungkinan ditambahkan dari tradisi. Nah, saya mau kasih kutipan dari Targum tapi langsung dari percakapan antara Rut dan Naomi. Nah, perhatikan kata-kata Rut. Jangan paksa aku untuk meninggalkanmu, karena aku ingin menjadi penganut agama baru. Agama Israel maksudnya. Tapi Naomi bilang, kami diperintahkan. Lu mau jadi agama kami? Kami agama berat loh. Kami diperintahkan untuk menjaga Sabat dan hari-hari kudus lainnya. Dan di hari itu tidak boleh bepergian lebih dari 2000 hasta. Itu aturan agama kami. Tapi Rut bilang, kemana engkau pergi, aku akan pergi. Naomi, kami diperintahkan untuk tidak bermalam dengan kaum kafir. Rut bilang, di mana engkau bermalam, aku akan bermalam. Naomi, kami diperintahkan untuk melaksanakan 113 perintah. Rut bilang, apa yang dipatuhi oleh bangsamu, itu juga yang akan aku patuhi. Seolah-olah mereka adalah bangsaku sejak dahulu. Naomi berkata, kami diperintahkan untuk melakukan ibadah yang kami diperintahkan untuk tidak melakukan ibadah yang aneh. Maksudnya tidak seperti ibadah-ibadah kafir. Rut bilang, Tuhanmu akan menjadi Tuhanku. Naomi bilang, kami memiliki 4 jenis hukuman mati untuk penjahat, yaitu penjatuhan hukuman mati dengan cara dilempar batu, dibakar, dipenggal, dan digantung. Tapi Rut menjawab, dengan cara apapun engkau mati, aku akan mati. Naomi bilang, kami memiliki rumah pemakaman. Rut bilang, di sana aku akan dikuburkan. Ini menunjukkan betapa hebatnya Rut itu. Dan ini iman Rut. Dan Thomas Contable bilang bahwa iman Rut ini jauh melebihi iman Abraham. Kenapa? Lompatan iman Rut bahkan melebihi iman Abraham. Dia bertindak tanpa janji di tangan. Karena waktu Abraham disuruh keluar dari kampung halaman, ada janji. Ini Rut ada janji apa? Tidak ada janji apa-apa. Tanpa berkat ilahi yang diucapkan. Kalau Abraham, aku akan memberkati engkau. Ya, dan engkau akan menjadi berkat bagi seluruh bumi. Tapi Rut tidak ada. Ya, tanpa pasangan, Abraham keluar masih bawa istri, masih bawa Lot dan pembantu-pembantu banyak. Tapi Rut tinggalkan itu hanya dengan Naomi saja. Harta benda, tanpa harta benda. Abraham keluar dari wilayahnya tapi bawa kambing domba kaya semua. Tapi Rut tidak. Atau pengikut yang mendukung. Tidak. Maka Rut benar-benar telah pindah agama. Dari agama Moab menjadi agama Israel. Allahmu, Allahku.
Dan Rut pada akhirnya pulang ke Bethlehem dengan Naomi. Sampai di Bethlehem, kenal dengan seorang laki-laki baik yang namanya Boas. Lalu menikah dengan Boas. Dari Boas turun, muncul Raja Daud. Dari Raja Daud turun sampai Yesus. Jadi Rut adalah nenek moyang Raja Daud sekaligus nenek moyang Yesus. Lihat Matius 1, 5. Boas memperanakan Obed dari Rut. Ayat 6. Isai memperanakan Raja Daud. Ayat 16. Yang melahirkan Yesus. Maka Rut menjadi nenek moyang Yesus. Pertanyaannya adalah, bagaimana mungkin Rut seorang kafir Moab bisa beriman kepada Allah Israel? Apa yang menyebabkan? Banyak penafsir mengatakan, karena Rut telah melihat hidup mertuanya. Mertuanya Rut, mungkin mertuanya Naomi, mungkin tidak pernah berbicara tentang Yahweh. Tapi hidupnya dia hari-hari telah menjadi kesaksian bagi Rut. Dan karenanya Rut ambil keputusan. Allahmu, Allahku. Matthew Henry bilang, pertama, Naomi sebagai orang Israel telah berbuat baik. Dan mengasihi kedua menantunya itu. Sehingga ia mendapatkan kasih sayang mereka. Dalam hal ini, dia merupakan teladan bagi semua ibu mertua. Halo? Ya. Kedua, Orpa dan Rut sangat tersentuh dengan kebaikan hati Naomi. Sehingga rela membalas budinya sampai sejauh itu. Hal tersebut menandakan bahwa Naomi dan menantunya itu selama ini tinggal bersama dengan rukun. Coba bayangkan kalau Naomi dengan Rut bakal tiap hari. Mungkinkah Rut berkata, Allahmu, Allahku? Di mana engkau mati, di situ pun aku mati. Di mana engkau mati, di situ aku hidup. Banyak menantu yang mempunyai harapan dalam hidupnya supaya terpisah dari ibu mertuanya. Tapi menantu yang satu ini, tidak boleh ada yang memisahkan kecuali maut. Luar biasa. Seringkali ibu mertua dan menantu perempuan tinggal dalam percekcokan. Karena itu makin terpujilah kasih sayang di antara Naomi dan kedua menantunya itu. Berarti Naomi sebagai seorang ibu, sebagai ibu mertua, itu tentu berperilaku baik kepada menantunya. Makanya menantunya bisa bilang, kemana kau pergi, aku pergi. Kau mati di mana, aku mati di situ. Bangsamu, bangsaku. Allahmu, Allahku. Seandainya sebut semua ibu mertua bisa seperti Naomi. Dan seandainya semua menantu bisa seperti Rut. Makanya orang bilang, perempuan paling bahagia di dunia itu adalah Hawa. Kenapa? Karena tidak punya mama mantu. Maka saudara, kalau saudara sebagai mama di rumah, sebagai mertua saja kita lebih khusus ini. Kalau saudara bisa menjalin hidup yang baik dengan menantu-menantumu. Dan sebaliknya sebagai menantu kamu bisa jalin hidup yang baik dengan mertua-mertuamu. Makanya di dalam gereja kita kalau ada konseling pranikah, salah satu materi konselingnya adalah bagaimana bersikap terhadap mertua dan ipar-ipar. Kehidupan Naomi sebagai mertua ternyata telah membuka pintu kerajaan Allah bagi menantunya Rut. Tapi kalau hidupnya buruk, bukan membuka, tapi malah menutup. Siapa tidak kenal Mahatma Gandhi dari India? Orang yang begitu terkenal. Mahatma Gandhi seorang Hindu. Tapi menariknya Mahatma Gandhi itu, kalau ada tokoh favoritnya, itu adalah Yesus. Bahkan Mahatma Gandhi di kamar tidurnya itu ada foto Tuhan Yesus, gambar Tuhan Yesus. Dan dia seringkali, lagu favoritnya Mahatma Gandhi itu dari Kidung Jemaat, Ku Pandang Salib Tuhanku. Dan menurut Gandhi, ajaran moral tertinggi di dunia itu adalah khotbah Yesus di bukit. Betapa kagumnya Gandhi kepada Yesus.
Dan ketertarikan Gandhi pada Yesus menyebabkan dia ingin pergi ke gereja di India pada waktu itu. Dan begitu dia mengunjungi satu gereja, Gandhi kulitnya hitam. Begitu dia mengunjungi ke gereja, sampai di depan WL tahan dia. Mau bikin apa? Mau ibadah. Dia bilang, cari gereja lain. Ini gereja kulit putih, bukan gereja kulit hitam. Dan Gandhi balik, dia bilang, aku merasa hidup di dunia ini tidak adil ketika di dalam agamaku ada sistem kasta, di mana ada masyarakat kelas tinggi dan kelas bawah. Dan aku tertarik kepada kekristenan. Tapi kalau ternyata di dalam Kristen juga ada kasta, maka baiklah aku tetap di dalam agamaku. Aku menyukai Kristusmu, tapi aku membenci kekristenanmu. Dan Gandhi balik, dan dia tidak pernah masuk gereja sama sekali dalam hidupnya. Dan dia mati sebagai seorang Hindu. Saya kira WL itu telah menutup pintu kerajaan surga. Aser itu telah, penyambut tamu itu telah menutup pintu kerajaan surga bagi Gandhi. Karena itu yang terima tamu jangan main-main. Ya, kamu salah-salah, kamu tutup pintu bagi orang. Makanya senyum. Pasang orang di sana yang senyum, kita lihat kan enak. Kita dari jauh lupa muka suka ram. Aduh. Ya. Apapun kesalahan yang kita buat di atas pesawat, pramugari tetap senyum. Tidak apa-apa, Pak. Gampang, nanti kami bersihkan. Begitu masuk ke dalam bank, wah, customer service-nya menyambut dengan senyum. Apalagi kalau kamu member prioritas. Wah, begitu duduk. Ya, Pak mau minum apa? Panas, dingin, manis, tawar. Tapi begitu masuk gereja, mau puji Tuhan juga lihat muka yang samping ini juga. Kamu berbuat begitu, mungkin tanpa sadar kamu telah menutup pintu kerajaan surga bagi orang lain. Rajin beritakan Injil, sungguh-sungguh dalam pelayanan, dan berperilaku baik. Karena itu caranya kamu menggunakan kunci-kunci untuk membuka pintu kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Apa artinya? Bersambung. Part 6. Tunggu saya pulang dari Israel. Pertanyaan saya, adakah kuncimu sudah berkarat? Amin.